Samosir. Saya merupakan mahasiswa dari IAKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, dosen pengampu saya yaitu Dr. Baginda Sitompul, MPDK, yang membawa mata kuliah Teologi Sistematika. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana atas segala perlindungannya kita masih dapat mengerjakan segala aktivitas kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi saya, yaitu tentang definisi teologia dan teologi sistematika. Seperti yang kita ketahui, jika kita mempelajari tentang Allah, itu masuk ke mana? Kita mempelajari tentang Alkitab di SD, di SMP, di SMA. Tentu kita belum mengetahui bagian mana itu Alkitab, bagaimana itu tentang Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya. Definisi teologia. Teologia berasal dari Yunani yang artinya koine. Namun lambat laun memiliki makna yang baru ketika diambil dari bahasa Yunani ataupun Latinnya yang dilakukan oleh para Kristen. Nah, secara rincinya teologia ini memiliki arti theos yang artinya Allah, lalu teologia yang artinya uraian, pemikiran, ataupun sebuah ilmu. Lalu dapat kita simpulkan bahwa teologia itu artinya uraian atau pemikiran mengenai Allah. Namun secara sempitnya teologia ini dapat kita artikan yaitu pengajaran tentang Allah. Lalu secara luas kita mengartikan teologia ini mengajarkan tentang semua keseluruhan tentang ajaran-ajaran Kristen. Lalu teologia Kristen ini memenuhi unsur-unsur jika kita mempelajarinya. Yang pertama itu kita dapat memahami pikiran, mudah mengerti pikiran manusia secara teratur dan juga rasional. Lalu yang kedua itu menuntut adanya penjelasan yang metodologis. Dikatakan metodologis tentunya kita tahu, yaitu ilmu atau cara bagaimana kita menentukan suatu kebenaran. Lalu adanya atau menyajikan kebenaran. Lalu yang keempat itu mempunyai nilai yang universal. Kita tahu universal artinya adalah menyeluruh, mendunia ataupun umum. Lalu yang kelima adalah memiliki objek yang diteliti. Lalu berdasarkan sumbernya, teologi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah teologi alam, bahwa semesta ini merupakan sumber teologi Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam alam, yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 6, lalu Kisah Para Rasul 14 ayat 17, lalu Roma 1 ayat 20. Nanti saudara-saudara bisa membukanya. Apa benar Alkitab teologi alam itu ada kaitannya dengan yang tertulis dalam Alkitab Kisah Para Rasul 14 ayat 17, Mazmur 119 ayat 1 sampai 6, lalu Roma 1 ayat 20. Lalu sumber yang kedua adalah teologi Alkitab, bahwa pewahyuan Kristen merupakan sumber utama teologi. Pewahyuan Kristen merupakan sumber utama teologi. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pewahyuan Allah
pewahyuan Allah di dalam alam, pewahyuan Allah tidak menyediakan pengajaran segala pengetahuan yang berkaitan dengan orang berdosa, dan tertulis di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23 dan juga Efesus 3 ayat 9. Nanti juga saudari bisa membuktikannya dengan membuka Alkitab, Kisah Para Rasul 17 ayat 23 dan juga Efesus 3 ayat 9. Lalu adapun teologi menurut kajian ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah teologi eksegetis. Teologi eksegetis ini membahas tentang naskah-naskah Alkitab, membahas tentang pedalaman Alkitab. Lalu yang kedua tentang teologi historis. Kita tahu historis adalah sejarah peristiwa. Nah, dalam teologi historis ini mengajarkan tentang peristiwa kejadian umat Allah di dalam Alkitab beserta dengan semua gereja-gereja. Lalu yang ketiga adalah teologi sistematika. Teologi sistematika ini diambil dari teologi eksegetis dan juga teologi historis, yang dimana kedua teologi ini digabungkan dalam satu gabungan yang nantinya akan disusun secara rasional, yang disusun secara logis. Lalu yang keempat adalah teologi praktis. Pembahasan pada teologi praktis ini mengupayakan atau mempokokkan pembahasan terhadap pengudusan, pembaharuan, pendidikan dan juga pelayanan manusia. Lalu yang kedua adalah teologi sistematika. Nah, kata sistematika ini berasal dari diambil dari kata kerja Yunani, yaitu sutistanol, yang artinya adalah berdiri atau mengorganisir. Oleh karena itu, teologi sistematika ini menekankan tentang pengaturan teologi. Lalu teologi sistematika ini berhubungan dengan tentang pernyataan Allah, semua pernyataan Allah mengenai cipta-ciptaannya, mengenai semua karya-karya Allah. Lalu teologi sistematika ini memuat 10 pokok kepercayaan Kristen yang akan kita bahas nanti, yaitu teologi proper. Yang pertama itu adalah teologi proper, yaitu ajaran Kristen mengenai Allah. Yang kedua adalah bibliologi. Dikatakan bibliologi yaitu ajaran Kristen mengenai Alkitab. Lalu yang ketiga adalah kristologi. Dikatakan kristologi adalah ajaran mengenai Yesus Kristus. Lalu yang keempat adalah angelologi, di mana pada pembelajaran ini ajaran mengenai tentang malaikat, dan di dalamnya sudah tercantum tentang apa itu iblis, pembelajaran tentang iblis ataupun setan. Lalu antropologis, yang kelima adalah antropologis, di mana pelajaran ini mengenai tentang manusia. Lalu yang keenam adalah hamartiologi, yang di dalamnya mengajarkan tentang keselamatan. Lalu sateriologi ini mengajarkan tentang keselamatan. Tadi hamartiologi itu mengajarkan tentang kita dosa. Lalu soteriologi ini mengajarkan tentang keselamatan. Lalu yang ke-8 adalah pneumatologi. Pneumatologi ini mengajarkan tentang Roh Kudus. Lalu yang ke-9 adalah eklesiologi, di mana eklesiologi ini mengajarkan umat Kristen tentang semua gereja. Lalu yang terakhir adalah yang ke-10, yaitu eskatologi, yaitu tentang pelajaran perkara-perkara akhir. Itulah 10 pokok kepercayaan manusia, 10
dalam teologi sistematika tentu dibahas yang ke-10 ini, dan itulah pelajaran kami semester 1 di IAKN Tarutung bagi prodi Pendidikan Agama Kristen. Demikianlah pemaparan saya tentang definisi teologia dan juga teologi sistematika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya tentang teologi proper. Nah, dalam SMA atau SD ataupun SD, kita mengenal Allah, bukan tentang memperdalam teologi proper. Namun setelah kita masuk ke perguruan tinggi, khususnya dalam pendidikan agama Kristen, kita akan memasuki mendalami apa itu tentang teologi sistematika, termasuklah ke dalam teologi proper, pengajaran tentang Allah. Nah, teologi proper dapat diartikan sebagai usaha ilmiah untuk mengetahui siapa Allah, di mana keberadaan Allah, dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Nah, banyak manusia yang beranggapan bahwa siapakah Allah itu? Bahkan umat Kristen pun tidak percaya bahwa adanya Allah di dunia ini. Kenapa? Mengapa Allah memikirkan bahwa Allah itu tidak ada di dalam dunia ini? Yang pertama, manusia itu berpikir Allah itu tidak ada karena Allah itu tidak terlihat, tidak bisa dirasakan. Nah, masalah pengetahuan Allah, manusia tidak dapat mengetahui siapa itu Allah sepenuhnya, karena manusia itu memiliki keterbatasan, dan Allah lah yang dapat memperkenalkan diri kepada kita, yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3 dan juga 1 Yohanes 5 ayat 20. Lalu ciri-ciri pengenalan Allah digolongkan menjadi 3 sumber. Yang pertama digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah sumbernya Allah sendirilah yang mengenalkan dirinya kepada kita manusia. Lalu yang kedua itu menurut isinya, pengenalan Allah, kita mengenal Allah itu didasarkan pada fakta-fakta dan juga pengenalan kita terhadap pribadi Allah. Lalu yang ketiga adalah maksudnya. Dalam maksudnya ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu adalah menuntun orang untuk memiliki hidup yang kekal, yang tertulis dalam 1 Yohanes 17 ayat 3. Nah, dalam 1 Yohanes 17 ayat 3 bisa kita baca nanti tentang menuntun orang untuk memiliki hidup yang kekal. Lalu yang kedua adalah membantu pertumbuhan rohani Kristen, yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Lalu adapun syarat-syarat pengetahuan tentang Allah, yaitu Allah lah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenalnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Allah sendirilah yang mengenalkan dirinya kepada kita umat manusia, di mana manusia itu tidak dapat mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan? Bagaimana Tuhan itu? Manusia itu memiliki keterbatasan sehingga manusia itu tidak dapat mengenal Tuhan secara sepenuhnya. Nah, yang kedua, Allah memberikan bahasa untuk berkomunikasi. Jika kita tidak ada bahasa, tentunya bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama kita manusia, teman kita, sahabat kita, termasuklah dengan Allah. Bagaimana kalau tidak ada bahasa di dunia ini? Tentu kita susah untuk berkomunikasi. Bagaimana kita mengutarakan apa yang ingin kita ucapkan kepada teman kita? Nah, dalam hal kedua, Allah memberikan bahasa untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tentu ini kita pelajari dalam SD hingga ke SMA, yang tertulis dalam 1 Kejadian 1 ayat 17. Nah, Allah itu menciptakan kita segambar dan seturut dengan Dia, di mana kita jelas tahu Allah itu
memiliki rupa yang sama dengan kita. Kita diberi akal budi, dan kitalah ciptaan Tuhan, kitalah ciptaan Allah yang paling mulia. Dimana dikatakan yang paling mulia, kita tentu tahu bahwa semua ciptaan Tuhan, manusialah yang paling sempurna. Manusialah yang memiliki akal budi, yang memiliki pikiran. Nah, maka dari itu dikatakan manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Dia. Lalu Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang. Nah, tentu kita tahu bahwa jika orang-orang tidak ada, memang jika orang-orang itu harus dituruni dengan firman, Roh Kudus harus memiliki firman, harus memiliki kepercayaan kepada Allah. Jika dia tidak memiliki kepercayaan kepada Allah, maka tentu dia tidak bisa menerima roh daripada Allah. Lalu yang terakhir, percaya guna menyatakan perkara-perkara dari Allah, yang tentunya kita tahu banyak perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bagaimanapun, siapapun yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mengikut Allah harus menanggung masalah, menanggung salibnya untuk dapat mengikut Dia ke surga. Nah, ini kita ambil atau bisa kita baca nanti dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Lalu selanjutnya, adapun teori-teori sekuler tentang Allah ataupun panggilan-panggilan ataupun anggapan-anggapan mengenai Allah. Yang pertama itu adalah deisme, menyatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme. Allah membiarkan segala ciptaannya, Allah menciptakan semua isi dunia, semua isi yang ada di dunia ini, lalu Allah membiarkannya berkembang sendiri. Tentu tidak. Anggapan ini salah. Yang kedua adalah ateisme, penyangkalan tentang adanya Tuhan. Lalu agnosticisme, adanya paham yang menyangkal bahwa Allah tidak bisa dikenal. Untuk apa kita belajar tentang teologi prophet? Ya, untuk kita mengenal Allah, siapakah Allah. Lalu panteisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Lalu politeisme, mengakui adanya banyak Allah. Itu salah. Lalu monoteisme, mengakui hanya pada satu Allah. Selanjutnya adalah hakikat kebenaran Allah. Allah itu memiliki sifat-sifat, di mana Allah itu memiliki sifat-sifat yang pertama itu adalah Allah itu adalah roh. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu adalah roh. Yang pertama adalah Allah tidak memiliki badan atau tidak memiliki wujud, tetapi Allah bukanlah setan ataupun iblis. Yang tertulis di dalam, kita bisa nanti membacanya lebih jelas dalam Lukas 24 ayat 39. Lalu yang kedua dikatakan Allah tidak dapat dilihat. Nah, seperti yang kukatakan tadi, banyak manusia yang beranggapan siapakah itu Allah, padahal dia tidak mengetahui bahwa Allah itu benar-benar ada dan kita bisa merasakannya. Ya, Allah tidak dapat dilihat, namun Allah itu bukanlah setan ataupun iblis. Lalu Allah itu hidup, yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 10 ataupun Mazmur 84 ayat 3. Lalu yang terakhir adalah Allah itu adalah pribadi. Lalu kebenaran Allah, bukti-bukti yang ada dalam Alkitab, yaitu bukti penyangkalan akan keberadaan Allah. Lalu argumen rasional tentang keberadaan Allah. Argumen tentang keberadaan Allah itu, banyak manusia, siapa Allah itu, di mana Allah itu? Tentu kita tahu banyak manusia beranggapan sudahlah Allah itu cuma ada di sana, di tempat sana, ada di sini. Bukan, manusia itu tidak memiliki pengetahuan yang luas. Nah, Tuhan ada di mana-mana. Yang paling tepatnya adalah Allah berada di sorga. Lalu nama-nama Allah. Nama Allah secara umum, nama Allah diberikan
oleh manusia, malah nama Allah tidak diberikan, bukan manusialah yang memberikan nama kepada Allah, tetapi Allah sendirilah yang memberikan nama kepada dirinya sendiri. Lalu arti nama Allah dalam Perjanjian Lama yaitu yang bisa sering kita dengar yaitu YHWH, yaitu Wahwe, Adoni yaitu Tuhan, Tuan, lalu Elohim yang artinya Allah. Dalam Perjanjian Baru, Theos yang artinya Allah yang benar, yang Esa, Maha Pencipta, lalu Kurios artinya Tuhan atau Allah, lalu Bapa artinya Allah. Nah, kita mengenal tentang atribut-atribut Allah. Istilah atribut adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, yang dimiliki oleh dirinya. Tentu Tuhan memiliki atribut-atribut yang sangat banyak ya, namun saya memberikan tentang atribut moral, yaitu yang pertama itu adalah kebaikan Allah, yang kedua adalah kasih Allah, yang ketiga adalah belas kasihan Allah, yang keempat adalah kejurian Allah, yang kelima adalah kedamaian Allah, lalu yang keenam adalah keadilan Allah, yang ketujuh adalah kecemburuan Allah. Nah, selanjutnya materi tentang Tritunggal. Dulu saya beranggapan apa itu Tritunggal, mengapa dalam Kristen ada istilah Tritunggal. Nah, ternyata Tritunggal itu adalah pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, adapun isi dari doktrin Tritunggal, yang pertama ada 3. Allah adalah 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, masing-masing pribadi Allah itu adalah Allah yang sempurna. Dari antara orang ini adalah Allah yang sempurna, Allah sendiri yang sempurna. Namun yang ketiga adalah mereka 3 pribadi, tetapi Allah yang Maha Esa. Lalu demikianlah hasil penjelasan saya tentang definisi teologia dan teologi sistematika. Yang kedua adalah teologi proper, yaitu pengajaran tentang Allah. Semoga dengan adanya penjelasan ini kita semua mengetahui apa itu teologi sistematika, apa itu definisi teologi, apa itu teologi proper, dan juga bagaimana kita mengenal Allah. Demikianlah, jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.